Karena if you don't, kayaknya bakalan susah deh. Gimana sih, Rin? Kayaknya begitu. Nggak tahu, Pengalaman. belum pernah punya supervisor yang nggak enak asli. Enak katanya ya, alhamdulillah Mbak Ririn juga. Soalnya ada teman-teman ada beberapa teman yang hubungannya seperti itu. Satu berhasil memperbaiki hubungannya dan kemudian sekarang sudah mau selesai, alhamdulillah gitu. Walaupun beliau termasuk yang salah satu yang mendokumentasikan kesulitannya dalam S3. Itu makanya juga saya jadi tahu juga betapa pentingnya supervisor itu. Like she cries in the corner gitu loh dan segala macamnya, dan wah kenapa ini kayak gitu kan. Dan itu sangat krusial untuk kita gitu loh. And it helps, right? Yes. The way she document. Yes. Kan it helps kan? Ya nggak sih? Jadi kayak gitu kan? Ya. Dan maksudnya mereka itu bukan hanya ini loh, bukan hanya sebagai academically gitu. Jadi kita juga membantu kita dalam memberi support pada saat kita down misalnya ya. Saya nggak tahu ya karena belum ke situ, tapi saya ngerasain kalau pas saat saya lagi bingung dan segala macam, mereka juga bertanya, are you okay, dan segala macam. Di luar akademik itu mereka bertanya. Bahkan salah satu yang supervisor saya ini kemarin, karena tahu bahwa saya liburan holiday di sini saja tanpa keluarga dan segala macam, diajakin, ayo kalau saya tinggal di kota yang sama, kapan kalau misalnya ini kita ngopi bareng dan segala macam, ngomongin hal di luar akademik kayak gitu. Because you need time off gitu from this. Jadi dan itu mendengar mereka ngajak kayak gitu aja tuh udah kayak uplifting banget gitu loh. Dan sangat enak kalau ternyata mereka bisa menjadi supporting systemnya kita kan. Alangkah enaknya nggak sih? Ya, kayak gitu. Benar sih, benar. Jadi karena kalau lagi S3 itu kayak ada masa-masa di mana kayak kita kayak ngerasa sendiri banget, asik. Kok jadi gue yang curhat? Aduh nih. Gimana Bu? Aduh iya ini saya lagi gimana? Harus banyak berguru ini sama Mbak. Ya nanti juga kakak tahu. Ngedoain gue bukan sih. Anyway. Jadi oke Kak, jadi yang terakhir nih, saran kakak nih kalau sama teman-teman yang mau ambil PhD, what is your advice? Asik. Kayaknya belum cocok untuk itu. Masih anget ingatan mendapatkannya gimana kan sampai berangkat gitu. Iya. Kalau mungkin yang pertama niat ya, kuatkan niat. Yang pertama harus niatnya kuat. Kuatkan niat, pokoknya tekad itu. Kalau niat udah kuat, maka obstacle apapun itu bisa kita hadapin. Yang kedua adalah persiapan. Jadi jangan jangan buta-buta gitu loh. Kayaknya teman-teman pada S3 mau juga tanpa tahu. Nonton ini makanya, nonton Iya, jadi harus di planning gitu loh. Planning benar-benar. Saya termasuk salah satu yang baru-baru kayaknya dibanding teman-teman pejuang-pejuang beasiswa itu banyak yang sudah lama gitu ya. Saya betul-betul memutuskan oke, it's my time adalah ketika PKBI. Dan bertemu dengan teman-teman seperti Mbak Ririn dan yang lain-lainnya itu yang menguatkan saya untuk oke, this is my time, dan persiapan. Jadi harus tahu, harus ngapain dan segala, karena it will not be easy. Dan nggak sudah membalikan telapak tangan, mau S3 oke, intake September, intake kapan nih? Intake kapan sih yang berikutnya? Juli ya, intake Juli saya mau S3 baru nih mulai sekarang. Desember, Januari bisa. Jadi harus sabar. Butuh berapa lama Kak? Kalau berdasarkan pengalaman lo? Wah nggak tahu ya, saya mulai untuk persiapan ya. Waduh, Mas Ai, kita harus siap untuk jatuh bangun gitu loh. Iya kan? It's like a year itu udah cepet banget nggak sih? Iya benar. I consider myself a little bit lucky karena saya benar-benar baru mulai itu 2018 itu waktu PKBI, dan 2021 alhamdulillah itu udah lulus. Udah berangkat ya?
Iya udah berangkat. Hanya berapa kali ya? 1, 2 kali gagal. Hanya 3 kali. 2 ya? 2 sering lupa kan saking seringnya kita daftar terus nggak tahu kan gitu. Itu benar-benar itu 2. Tapi banyak teman-teman yang bertahun-tahun loh. Jadi betul-betul harus persiapan. Physically, mentally gitu loh. Jadi semua harus disiapin. Itu yang kedua. Yang ketiga, semangat. Cari cara untuk bisa tetap menyalakan semangatmu gitu. Semangat karena pasti akan ada masa-masa di mana itu nggak sih kayak mau sekolah di luar negeri pakai bis itu kayak lari maraton bukan sih ketimbang sprinter ya nggak sih lo? Jadi kayak sprint kan cepet gitu kalau maraton kayak tapi kayak entah kapan dan panjang gitu kan. Lama. Iya, gimana caranya kita bisa bertahan dengan itu gitu. Lari maraton ya harus dengan nutrisi yang bagus misalnya kan kayak gitu ya. Ini terus ya kayak gitu. Harus latihan sebelumnya gitu kan. Ya harus kan. Jadi latihan itu adalah persiapan gitu. Jadi find a way untuk tetap mengobarkan semangatmu. Ada orang yang cukup dengan apa? Cukup dengan misalnya jalan-jalan salah satunya. Makanya mungkin kenapa yang biasa teman-teman lihat di Instastory dan segala macam adalah mereka jalan-jalan. Karena that's one way to, you know, recharge. Recharge. You have to recharge. Gitu. Cuman untuk dapetin itunya yang mungkin agak susah. Gimana sih cara kita mempertahankan semangat gitu kan? Gimana sih cara kita menguatkan niat kayak gitu kan? Gimana kita menjalani persiapan itu sebenarnya yang lama prosesnya. Tetap semangat nih jelas sih. Jatuh pasti jatuh. Tapi ya harus bangun lagi. Jadi intinya Kak ya, lu tadi udah cerita sedikit tentang supervisor, pemilihan supervisor yang sangat krusial itu ya kan. Lu merasa yang kesulitan karena support system lu nggak dibawa ya kan. Terus dengan ngadepin culture orang yang baru ya kan. Jadi kayak kalaupun mau dibilang wah enak banget itu sebenarnya alhamdulillah bukan yang ngilang-ngilangin yang ini tapi orang itu harus tahu bahwa yang di bawah permukaan itu jauh lebih banyak ya nggak sih, challenge-nya itu banyak gitu. Jadi ya syukur kalau orang ngelihat kita seneng, happy, beruntung, alhamdulillah. Beruntung lulus, waduh itu kalau dibilangin beruntung lulus, perjuangan di belakangnya itu gimana? Kayak agak-agak Tuhan beruntung. Kalau mau bilang enak aja bilang gue beruntung, kayaknya arogan banget gitu ya nggak sih? Enggak juga. Ada faktor X dan faktor yang lebih di atas ya, jelas itu ada. Cuman ya itu kan Tuhan juga tidak mengabulkan doa tanpa kita ikhtiar kan. Kita tawakal, istiqomah dan segala macam. Kalau enggak ya gitu. Perkuat doa. Always also have to remember it's a privilege gitu loh. It's a privilege to be this. Jadi ya semua kan dalam hidup ada baik dan buruknya, ada maksudnya sulit dan senangnya sama aja sih sebenarnya dengan S3 ini gitu. So just be prepared. It's a privilege but it's not going to be easy. You know? Satu sisi bersyukur, satu sisi harus aware bahwa it's not gonna be easy. Yes. True. Thank you Kak Vinta atas waktunya, asik. Ini termasuk salah satu refreshing beneran sumpah, apalagi ini lagi pandemi kayak gini sulit mana-mana buset. Mudah-mudahan kan yang lihat, yang nonton bisa ambil apa Kak ya, bisa ambil pelajaran gitu loh dari yang udah Kak Vinta jalanin, yang udah Kak Vinta lewatin gitu kan, karena bener banget gitu. Jadi kayak harus be aware of everything, nonton sebanyak-banyaknya hal apa yang mungkin bisa terjadi supaya lebih prepare. Ya, thank you very much Kak Vinta. Sama-sama. So nice to see your friendly face. Bye. Bye, sukses ya. Semangat.